Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rahmadi Subli Ibrahim dengan NIM 2003060002 akan mempresentasikan materi tentang malicious software atau yang biasa disebut dengan malware. Apa itu malicious software atau malware? Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan dan didistribusikan dengan niat jahat untuk merusak atau mengakses sistem komputer atau informasi tanpa izin. Secara umum, kita lebih sering menggunakan istilah virus untuk segala hal yang menunjukkan kesalahan pada sistem operasi atau aplikasi. Malware bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu membutuhkan program host atau program induk dan yang independen. Malware dapat mengambil banyak bentuk dan memiliki berbagai tujuan, termasuk mencuri data sensitif, merusak sistem, mengontrol akses ke sistem, atau bahkan merusak atau menghapus data. Kategori pertama disebut sebagai pasif, yang pada dasarnya adalah potongan program yang tidak dapat atau hidup secara mandiri tanpa aplikasi, utilitas, atau program sistem lain. Kategori kedua terdiri dari potongan program atau program yang dapat berdiri sendiri atau yang biasa disebut dengan independen, yang ketika dieksekusi dapat menghasilkan satu atau lebih salinan lainnya. Selanjutnya, sejarah malware. Sejarah malware ini pertama kali digagas oleh von Neumann pada tahun 1949 dengan mencoba mempraktekkan teori self-reflection automata, yakni mempresentasikan untuk pertama kalinya kemungkinan untuk mengembangkan program pengganda kecil yang mampu mengendalikan program lain. Lalu pada tahun 1972 dengan nama virus scraper yang dapat menghancurkan sistem-sistem yang ada pada komputer. Untuk menghancurkan virus komputer ini diciptakan virus Reaver, yang merupakan cikal bakal antivirus yang dipakai sampai sekarang. Selanjutnya pada tahun 1981 muncullah seorang pencipta virus dan menyebarkannya. Orang tersebut bernama Richard Skrenta. Virus yang diciptakan oleh Richard Skrenta yaitu L-Cloner, yang sistemnya bekerja dengan menampilkan puisi-puisi setelah merestart 50 kali komputer yang telah diinfeksinya. Selanjutnya, jenis-jenis malware. Yang pertama, yaitu virus. Virus merupakan program replikasi diri yang menempel pada perangkat lunak yang sah dan membutuhkan interaksi pengguna untuk berhasil menginfeksi sistem. Virus dapat menyebar dan berkembang di dalam sistem komputer serta dapat memperbanyak diri sehingga berkurangnya ruang di memori atau hard disk komputer. Pencegahan terhadap virus bisa dilakukan dengan menghindari membuka lampiran email dari sumber yang tidak diketahui, program yang dapat mengandalkan dirinya sendiri dan menyebar ke komputer lain. Yang kedua, ada worm. Sebuah program replikasi diri yang menggunakan kerentanan dalam jaringan untuk menyebarkan diri berbeda dengan virus. Worm tidak perlu melampirkan diri ke program lain dan tidak memerlukan interaksi pengguna untuk menjalankannya. Salah satu jenis virus yang dapat menyebar melalui jaringan komputer dan menginfeksi perangkat lain. Pencegah dapat dilakukan dengan menghindari membuka lampiran email dari sumber yang tidak diketahui, menghindari unduh software secara ilegal, memastikan browser selalu up to date, tidak membuka link di email. Sedangkan bila ingin dilakukan penghapusan karena merambat melalui jaringan, penghapusan bisa menjadi rumit. Yang ketiga, Trojan. Seperti kuda Trojan ini, program yang menyamar sebagai program yang sah untuk mengelabui pengguna agar menginstalnya. Trojan horse terkenal dalam mitologi Yunani, dapat berupa program apapun yang menyerupai program yang sah, namun di dalamnya memiliki beberapa kode berbahaya. Sifatnya non-replikasi dan umumnya parasit, artinya membutuhkan program lain untuk menyembunyikan diri.
Sebuah Trojan backdoor setelah diinstal dapat menginginkan hacker untuk mengakses secara remote terhadap komputer yang terkena. Yang keempat, ransomware. Ransomware ini malware yang mengenkripsi data pengguna dan menuntut tebusan untuk mendapatkan akses kembar data tersebut. Selanjutnya, cara penyebaran malware. Malware dapat menyebar melalui berbagai cara dan para pembuat malware terus mengembangkan metode baru. Yang pertama, email. Melibatkan pengiriman email palsu yang menyertakan lampiran berbahaya atau tautan ke situs web yang mengandung malware. File terlampir atau tautan berbahaya dalam email yang memuat malware. Kedua, phishing. Penipuan yang menggunakan situs web palsu atau email palsu untuk mencuri informasi pribadi Anda. Yang ketiga, download tidak aman. Mendownload file dari situs web atau sumber yang tidak terpercaya. Mengunjungi situs web yang telah dikompromis bisa menyebabkan otomatis mengunduh dan menginstal malware tanpa persetujuan pengguna. Selanjutnya ada dampak dari malware. Yang pertama, kehilangan data. Malware dapat menghapus atau mengenkripsi data penting. Yang kedua, kerugian keuangan. Dapat mengakibatkan kerugian keuangan akibat kehilangan data atau membayar tebusan. Yang ketiga, gangguan operasional. Malware dapat mengganggu sistem dan memperlambat kinerja komputer. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melindungi diri dari serangan malware. Yang pertama, perbarui perangkat lunak. Perbarui sistem operasi dan perangkat lunak dengan up-to-date versi yang terbaru yang mengandung patch keamanan. Yang kedua, bijaksana dalam mengklik. Hindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan atau tidak dikenal. Yang ketiga, pasang antivirus dan firewall. Pasang perangkat pengamanan seperti antivirus dan firewall untuk melindungi komputer Anda dari serangan malware. Selanjutnya ada peran antivirus dalam melawan malware. Pendeteksian. Memindai dan mendeteksi adanya malware pada komputer atau perangkat digital Anda. Pembersihan. Menghapus atau menonaktifkan malware yang terdeteksi untuk menjaga keamanan data Anda. Perlindungan real time. Memberikan perlindungan terus-menerus terhadap ancaman malware yang terdeteksi. Selanjutnya, rekomendasi penggunaan software keamanan tambahan. Firewall. Firewall membantu melindungi komputer dari akses jaringan yang tidak diizinkan dan pengiriman data yang mencurigakan. Yang kedua, anti-malware. Perangkat lunak anti-malware dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman malware yang mungkin terlewatkan oleh antivirus standar. Yang terakhir, kesimpulan. Malware sangat berbahaya untuk situs web. Tidak hanya mengganggu sistem yang berjalan, tetapi malware juga mencuri data-data yang penting, bahkan bisa mengubah dan mengendalikan sistem yang ada. Malware sangat mudah menyebar di dalam sistem. Hal ini dapat dicegah terlebih dahulu dengan cara melakukan pemindaian malware secara berkala, melakukan pencegahan, melakukan pengecekan jika terdapat file yang mencurigakan, dan selalu update sistem operasi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.